Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Di tengah banyaknya orang-orang yang digelincirkan hatinya ke dalam kekufuran, kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang masih menjadikan keimanan menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita, yang menjadi suatu tujuan dalam kehidupan kita, yang itu bermekar di dalam hati kita. Di tengah banyaknya orang-orang membenci keimanan, lari dari jalan-jalan keimanan, maka dari itu kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita termasuk orang-orang yang dilembutkan hatinya kepada ketaatan. Kemudian di pertemuan kali ini kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kelembutannya melembutkan hati kita untuk duduk sejenak bertafakkur fiddin, karena itu diantara modal kebaikan kita di dunia alam barzah dan di akhirat. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, kebaikan di dunia alam barzah dan akhiratnya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Dan memahami agama paling pokoknya adalah bagaimana menata hati kita, cinta kita, harapan kita, pembesaran kita, ikhlas kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Itu yang paling pokoknya. Karena Allah melihat seorang hamba di hatinya, bukan pada raut wajahnya. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan sebagaimana yang dinukil oleh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari, salah satu penulis dan pembicara di Masjid Nabawi dan di Makkah, tentang bab yang ke-9 dan 10, Taharatul Qulub wa Mahmumuh, tentang hendaknya seorang hamba memperhatikan kesucian hati dan ketakwaan di dalam hatinya yang suci dari sifat hasad dan dengki, dari dosa-dosa dan maksiat. Dan di pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab yang ke-11 dan 12. Kata penulis, hidayatul qulub minnatun ilahiyah. Hidayah pada hati seorang hamba, memahami keimanan itu keimanan, tauhid itu tauhid, kesyirikan kesyirikan, ketaatan adalah ketaatan. Kata penulis, minnatun ilahiyah, itu betul-betul pemberian ilahiyah dari Allah yang maha kita ibadahi. Seseorang bapak tidak mampu memberikan hidayah kepada anaknya. Seorang anak tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya, walaupun dia seorang rasul. Jadi hidayah ini bukan harta warisan, tapi betul-betul hidayah mengenal Allah yang berhak diibadahi, bahwa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan dalam kehidupan. Itu Pak, kalau orang Makassar mengatakan pangamaseyang. Pangamaseyang mai riwayat maturi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita kembangkan. Semoga hidayah tersebut bisa kita jaga, kita rawat, kita kembangkan hingga ajal menjemput kita. Karena itu kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah." Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan, zahir maupun batin, yang kecil maupun yang besar, kecuali itu datangnya dari Allah. Terlebih khusus nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat bisa berlesat-lesat dalam ketaatan, berzikir, menangis dalam bertobat, kelesatan dalam berdoa, kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita tidak berpaling, karena coba kita melihat kaum Nabi Musa
ketika berpaling dari hidayah Allah, maka Allah palingkan. Sebagaimana Allah kabarkan di surah As-Saff, "Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Ketika kaum Nabi Musa itu berpaling, maka Allah palingkan hatinya, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang menentang perintah Allah. Kemudian yang terakhir, yang kata penulis, al-mawaidu hayatul qulub. Sesungguhnya nasihat yang mendalam itulah yang menghidupkan hati. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa hati itu terbagi tiga. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Hati yang hidup adalah yang bergetar hatinya ketika berzikir, yang bergetar hatinya ketika berdoa, yang merasakan kelezatan ketika dalam ketaatan, yang hatinya gelisah ketika dalam keadaan kemaksiatan, yang bergetar hatinya ketika dia melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah kabarkan, hada bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia dan hidayah serta nasihat mendalam bagi orang-orang yang memiliki ketakwaan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang bergetar hatinya ketika mendengar ayat-ayat Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang atas kalian nasihat yang mendalam dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran, dan dia menjadi obat yang ada pada penyakit dalam hati kalian, dan dia adalah petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian yang terakhir kita ingatkan bahwasanya orang-orang yang hatinya bergetar dengan ketika mendengar Al-Quran, itu diantara orang yang diberikan petunjuk hatinya. Sebagaimana Allah kabarkan, "Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Wahai Muhammad, berikanlah peringatan dengan Al-Quran siapa yang takut kepada hari yang dijanjikan, yaitu di hari kiamat, bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan ditanyai segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar, segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita genggam, segala apa yang langkah kita, bahkan hati yang terbetik, itu akan dinampakkan oleh Allah. Sebagaimana Allah kabarkan, wa husila ma fis sudur, akan ada suatu hari nanti segala yang di dalam hati akan dinampakkan. Ini yang bisa kita berikan. Inti pelajaran yang bisa kita petik adalah yang pertama, bahwasanya hidayah itu betul-betul pangamasa yang baturi Allah Subhanahu wa taala, bukan warisan. Kemudian yang kedua, bahwasanya hidupnya hati ketika kita masih ingin mendengar nasihat-nasihat dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.